Bertepat di halaman Stikosa AWS, Forum Komunikasi Munio dihadiri dosen, mahasiswa, dan sejumlah tokoh. Di antaranya Suko Widodo, pakar komunikasi, Ketua Stikosa AWS, Johatan Kristiono, Ketua Yayasan Pendidikan Jatim, Imawan Masyuri, Ketua PWI Jatim, Lutfil Hakim, CEO Suara Surabaya. Suko Widodo mengatakan Forum Komunikasi Munio ini dilatar belakangi maraknya kasus bunuh diri di kalangan mahasiswa. Diharapkan melalui komunikasi, kasus ini bisa dicegah. Fenomena ini kita lakukan setelah kita meneliti bahwa banyak anak muda yang susah menyampaikan pendapatnya, akan ada fenomena bunuh diri atau dia tidak bisa punya percaya diri, sehingga banyak anak pinter tidak bisa menemukan cita-citanya karena tidak dibiasakan untuk berkomunikasi. Nah, kami kemudian di Kolokvium.id dan Berhumah Surabaya, ISKI, Stikosa diskusi dan membuat acara rutin rencananya melihat ketidakberanian orang bicara karena. Sementara itu, Imawan Masyuri, Ketua Yayasan Pendidikan Jatim mengatakan kasus bunuh diri di kalangan mahasiswa dipicu berbagai faktor. Menulis diari bukan solusi karena banyak mahasiswa yang bunuh diri juga menulis diari. Cerita-cerita yang bunuh diri itu buku hariannya penuh dan detail caranya mendeskripsi persoalan dia. Jadi dia deskriptif cara menuangkannya. Ada beberapa, coba lihat buku-buku tentang mereka kenapa bunuh diri. Dia bercerita di dalam catatan hariannya itu. Jadi tidak, menurut pendapat saya, kita cari limbah. Limbah ini problematika menurut saya. Limbah itu adalah orang-orang yang tidak ngerti jurnalistik, orang-orang yang tidak punya adab dalam mengekspresikan menggunakan media sosialnya tanpa adab. Dan tidak beradab itu dididik kita oleh politik. Politik ini mendidik kita tidak punya adab. Kita kehilangan adab yang begitu jauh menurut pendapat saya, sehingga ini mengganggu. Sementara itu, psikolog Dr. Diana mengatakan, dari hasil penelitian sebagian besar orang bunuh diri mempunyai sifat pendiam, tertutup, dan sosial skillnya rendah. Kesehatan mental itu berkorelasi dengan kesadaran sebenarnya. Jadi kan begini, pada saat kita sudah merasa bahwa ada yang tidak nyaman ya dalam kondisi psikologis kita, kondisi emosi kita, maka segeralah itu minta bantuan. Jadi sebenarnya gini, kita itu kalau punya masalah, itu sebenarnya punya mekanisme self healing, coping mechanism. Jadi untuk membantu menyembuhkan diri sendiri, sebenarnya begitu. Tapi manakala itu sudah tidak efektif, seeking for help. Jadi kan begitu. Mahasiswa ini kan identik dengan tugas-tugas, kan begitu. Juga apalagi misalnya masalah interaksi, masalah percintaan, gitu ya. Stresor-stresor itu sebenarnya bisa menjadi sebuah masalah yang memicu pada kondisi depresi, apalagi mereka sudah punya kondisi masalah keluarga, kan begitu. Nah, kalau ini tidak bisa dikelola dengan baik, ini juga yang akan menjadi sumber-sumber ketidaksehatan mental atau gangguan mental, kan begitu. Fakhrul Razi, CTV.